Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kinara. Saya dari kelompok 1 akan mewawancarakan Ustadz Wildan tentang lingkungan di sekitar. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Menurut Ustadz, Ya. bagaimana kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal Ustadz? Ya, baik. Halo teman-teman dari kelompok 1 dan teman-teman semua dari kelas 4 Ar-Rozi. Ustadz akan menjawab terkait dengan pertanyaan pertama dari kelompok 1 bahwa di lingkungan tempat tinggal Ustadz, alhamdulillah kebersihan selalu terjaga. Baik kebersihan lingkungan di depan rumah, kemudian gorong-gorong, sungai, tempat ibadah, dan seluruh wilayah yang ada di lingkungan tempat tinggal Ustadz. Kemudian yang kedua, ada layanan jemput sampah yang dilaksanakan setiap hari Selasa lewat ke wilayah tempat tinggal Ustadz. Pertanyaan kedua ya Ustadz. Ya. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal Ustadz? Baik. Ada satu gerakan yang namanya Jumat Bersih. Itu adalah gerakan gotong royong masyarakat untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Jadi bersama-sama dengan seluruh masyarakat bahu-membahu membersihkan selokan, gorong-gorong, kemudian halaman depan rumah, kemudian tempat ibadah untuk membersihkan sampah yang ada di wilayah atau di sekitar tempat tinggal Ustadz. Apakah ada sumber energi alternatif yang digunakan untuk sehari-hari di lingkungan Ustadz? Yang paling banyak digunakan energi alternatif itu adalah energi listrik. Sekarang banyak warga di wilayah Ustadz yang sudah beralih, yang tadinya menggunakan kompor gas, ada sebagian yang sudah menggunakan kompor listrik. Itu salah satu energi alternatif yang digunakan untuk mengurangi energi dari gas. Tuh. Sumber energi alternatif Ya, yang digunakan apa? yang digunakan di lingkungan tempat tinggal Ustadz. Ya, seperti tadi Ustadz sebutkan bahwa salah satu dari contoh sumber energi alternatif yang digunakan adalah energi listrik. Ada juga penerangan jalan yang sudah menggunakan bantuan sinar matahari atau dengan tata surya energi alternatif dengan listrik. Kemudian ada yang menggunakan sinar matahari, yang lain sebagainya. Menurut Ustadz, mengapa saat ini masyarakat perlu berhemat energi? Nah, itu tadi. Kenapa mesti menghemat energi? Karena energi itu sangat dibutuhkan oleh manusia, dan saat ini sumber dari energi itu semakin hari semakin berkurang. Maka kalau manusia tidak berhemat, kalau manusia tidak bijak, akan kembali kepada saat di mana manusia tidak punya energi sama sekali. Maka harus bijak dalam menggunakan energi alternatif. Harus bijak dalam menggunakan energi, dan bisa juga menggunakan energi alternatif yang ada. Untuk apa? Keberlangsungan hidup hari ini dan keberlangsungan hidup selanjutnya. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mendukung gerakan hemat energi? Ya. Upaya yang dilakukan adalah bijak dalam menggunakan energi. Satu, kalau tidak ingin sedang menonton TV, maka TV cepat dimatikan. Selesai menggunakan air, maka bijak dalam menggunakan air, kemudian memanfaatkan sumber-sumber energi yang lain. Itu semua dalam rangka kita menjaga kebutuhan sumber daya alam, menjaga kebutuhan sumber energi yang kita gunakan setiap hari, gitu. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Menurut Ustadz, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, apa yang akan terjadi kalau manusia lupa atau manusia bahkan tidak menjaga alamnya? Contoh, kira-kira kalau manusia berani membuang sampah ke selokan, yang terjadi adalah banjir.
Kalau manusia berani menebang pohon dan tidak berani untuk menanam kembali, maka yang terjadi longsor. Ya, itulah yang terjadi ketika manusia tidak bertanggung jawab atau tidak memiliki tanggung jawab terhadap alamnya atau tidak menjaga alamnya. Maka yang harus kita lakukan adalah terus menjaga alam kita dengan cara menjaga, satu, tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua, menanam pohon, penghijauan, yang lain sebagainya. Itu adalah satu bagian untuk kita terus menjaga lingkungan kita dalam keadaan rapi, bersih, nyaman, asri untuk keberlangsungan hidup kita selanjutnya. Gitu. Terima kasih ya Ustadz Ya. untuk mewawancarakannya. Baik. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Semoga bermanfaat wawancara Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa? Apakah boleh ikut wawancara? Ya, silahkan. Dari mana? Dari kelompok 1 kelas 4 Abu Bakar Arwaji. Baik, silahkan. Menurut Ustadz, bagaimana kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal Ustadz? Ya, alhamdulillah. Kebetulan Ustadz sendiri tinggal di lingkungan depan jalan. Jadi pertama tentunya sudah banyak terkontaminasi dengan polusi udara. Kebetulan di dekat rumah ada galian C, yaitu penggalian pasir di gunung. Jadi berdampak negatif ke rumah-rumah warga di sekitar galian C tersebut. Jadi lingkungannya kurang kondusif, walaupun memang di pagi hari masih ada udara yang segar gitu. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal Ustadz? Ya, baik. Sampai hari ini kami dari masyarakat sekitar, yang pertama untuk menghindari terkontaminasi polusi udara. Jadi di depan-depan rumah kami menanam pepohonan, baik itu yang di halaman, yang di pot, atau di media tanam lainnya, sehingga mengurangi polusi supaya tidak langsung masuk ke dalam rumah gitu. Apakah ada sumber energi alternatif yang digunakan untuk sehari-hari di lingkungan Ustadz? Energi alternatif ya, ada sih, contoh seperti apa namanya, penggunaan air ya. Jadi air itu biasanya kalau di daerah yang lain itu dipasok oleh PDAM dengan menggunakan kilometer. Jadi mereka bayar semuanya ke perusahaan, akan tetapi di lingkungan rumah Ustadz sendiri sumber mata airnya cukup melimpah. Jadi alhamdulillah untuk air tidak pernah kekurangan. Yang kedua, urusan listrik juga di sepanjang jalan sudah ada penerangan yang disebut dengan PJU, dan itu yang kebanyakannya sudah memakai panel surya, jadi dengan bantuan cahaya matahari ya, seperti itu diantaranya. Menurut Ustadz, mengapa saat ini masyarakat perlu berhemat energi? Masyarakat di lingkungan kita tentu harus berhemat energi, karena lama-kelamaan energi di bumi ini akan habis, apalagi hubungannya dengan sumber daya alam di daerah masing-masing itu berbeda-beda. Terutama di tempat Ustadz sendiri kan ada galian C itu, jadi terutama harus menghemat air, menghemat udara, menghemat listrik dan lain sebagainya gitu. Upaya apa yang dilakukan masyarakat untuk mendukung
Berakan hemat energi. Baik. Yang pertama, memanfaatkan air seperlunya. Jadi tidak digunakan dengan semaunya. Kemudian listrik yang terpasang juga semuanya dimatikan di waktu siang hari. Jadi nyalanya hanya pada malam hari saja. Selanjutnya untuk yang lainnya juga tidak ada sifat pemborosan. Ya, seperti itu. Jadi hemat semuanya. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Menurut Ustadz, apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Nah, makanya tadi dilakukan hemat energi, ada energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya hal itu tidak dilakukan semua, maka kehidupan ini tidak akan seimbang. Bahkan nanti banyak kekurangan, kelaparan, kesengsaraan. Bahkan nanti bisa memicu perpecahan di kalangan masyarakat. Jadi semuanya harus berada dalam keseimbangan dan baik-baik saja. Gitu. Nah, Ada lagi? saya Cukup? cukup. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.